Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Muntarti dengan NIM S1S1221149, kelas C jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Pak Adham Mansur Sajiah STMT. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pemrograman Python. Sebelumnya kita membuka referensi terlebih dahulu. Di sini saya membuka Witri School. Baiklah, langsung saja. Di sini kita menggunakan text editor Visual Studio Code untuk mengimplementasikan program Python kita. Langsung saja kita bahas materi terlebih dahulu yang terdapat di Witri School tadi. Yang pertama adalah variabel Python. Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Membuat variabel, Python tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Contohnya seperti ini. X ini merupakan variabel dan 5 itu nilai data yang disimpan di dalam variabel X, begitu juga dengan Y. Langsung saja kita ke Visual Studio Code untuk mengimplementasikan. Di sini saya sudah membuat file baru yang saya beri nama dengan main.py. Langsung saja di sini kemudian variabel X. Kemudian di sini variabel Y. Print pada variabel X di sini merupakan variabel pertama. Dan untuk print Y ini untuk variabel kedua. Langsung saja kita coba jalankan. Nah, di sini sudah muncul hasilnya untuk print X tadi, yaitu 5, karena X merupakan variabel pertama. Kemudian Jones, kemudian tampilan John ini merupakan variabel kedua dari variabel Y. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian kedua. Variabel tidak perlu dideklarasikan dengan tipe tertentu dan bahkan dapat diubah tipenya setelah ditetapkan. Kita langsung saja ke Visual Studio Code. Nah, di sini untuk Python sudah mengetahui tipe-tipe data dari variabel tersebut. Jadi, Python ini sudah mendeteksi, sudah mengetahui bahwa variabel itu bertipe integer dan juga sama seperti variabel Y tersebut bahwa variabel Y ini bertipe string atau str. Nah, untuk mengubah tipenya setelah ditetapkan di Visual Studio Code ini, kita ubah variabel Y ini menjadi X. Kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini hasilnya akan keluar nama Jones. Oke, lanjut. Yang berikutnya.
Yang berikutnya yaitu casting. Jika kita ingin menentukan tipe data suatu variabel, di sini X sama dengan string. Di sini coba kita langsung ke Visual Studio Code. Misalnya di sini X sama dengan 5, kita tinggal menambahkan tipe data integer. Dan X integer, tambahkan integer. Dan juga pada variabel Y, kita tambahkan str atau string. Kemudian di sini variabel Y, nah coba kita jalankan. Nah, hasilnya akan tetap sama. Yang membedakan di sini akan mempermudah program untuk mengetahui di sini merupakan kelas integer dan juga di sini kelas string. Ini yang membedakan bahwa print pada variabel X ini merupakan kelas integer. Kemudian pada variabel X ini merupakan kelas str atau string. Oke, kita lanjut. Kemudian dapatkan tipenya. Kita bisa mendapatkan tipe data suatu variabel dengan fungsi type. Langsung saja kita ke Visual Studio Code. Untuk mengetahui tipe data suatu variabel di sini pada print, kita ketikkan type. Kemudian kita ketikkan variabel X dan juga Y di sini. Untuk mengetahui apakah benar variabel X merupakan tipe data dari integer dan juga variabel Y merupakan tipe data dari string atau str. Kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini hasilnya akan menampilkan bahwa print pada variabel X tadi merupakan kelasnya tipe integer atau int. Dan juga print pada type variabel Y tadi merupakan kelasnya string atau str. Kemudian berikutnya kutipan tunggal atau ganda. Variabel string dapat dideklarasikan dengan menggunakan tanda kutip tunggal ataupun ganda. Kita langsung coba di sini. Kita coba di sini kutip tunggal dan variabel y-nya tetap kita pakai variabel ganda. Variabel x di sini tetap yun.
kita print variabel X dan Y. Kita coba jalankan. Tunggu. Nah, di sini kutipan tunggal saya beri nama Yun, kemudian kutipan ganda saya beri nama John. Coba kita jalankan. Nah, di sini terlihat bahwa variabel X tadi tetap Yun dan variabel Y tadi tetap John. Di sini walaupun kita menggunakan kutipan ganda ataupun tunggal pada suatu string, program akan tetap mengenali yang akan ditampilkan pada outputnya nanti, yaitu string. Tidak berpengaruh walaupun kutipan tunggal ataupun ganda. Kita lanjut pada hal-hal sensitif. Nah, nama variabel di sini tuh peka terhadap huruf besar dan juga huruf kecil, sehingga akan membuat dua variabel. Kita langsung coba. Kita coba di sini kita ganti A kecil. Ini salah. Oke, kemudian baiklah, kemudian yang berikutnya hal-hal sensitif. Nama variabel di sini itu sangat peka terhadap huruf kecil maupun huruf besar. Kita coba. Nah, di sini kita sehingga di sini kita coba di sini kita ganti salah. Di sini tuh saja. Nah, variabel itu sangat bagus karena saja kita bisa buat. Nah, ini di sini kemudian berikutnya hal-hal sensitif. Nama variabel di sini sangat peka terhadap huruf kecil maupun huruf besar. Sehingga di sini akan membuat dua variabel, misalnya A kecil 4, A besar itu bernama Sally. Kita coba di Visual Studio Code. Sini coba kita ganti variabelnya menjadi A kecil. Kemudian di sini menjadi A besar. Kemudian hal-hal sensitif. Nama variabel di sini sangat peka terhadap huruf besar dan juga huruf kecil. Contohnya pada A kecil di sini 4 dan A besar Sally. Ini nanti akan membuat outputnya dua variabel. Kalau dilihat, padahal di sini variabelnya sama yaitu A. Tetapi kalau di Python itu ini berbeda karena ini A kecil, kemudian yang ini A besar. Sehingga di sini akan membuat dua variabel hasil outputnya. Kita coba. Di sini variabel X-nya kita ganti menjadi A kecil. Kemudian variabel di sini kita ganti menjadi A besar.
Coba kita jalankan. Kecil. Nah, coba kita jalankan hasilnya. Nah, di sini hasilnya bahwa A kecil, variabel A kecil tadi menampilkan Yun outputnya, dan A besar tadi menampilkan outputnya John. Oke, kemudian berikutnya. Baiklah, di sini berikutnya variabel Python untuk menetapkan banyaknya nilai. Banyak nilai ke banyak variabel. Python di sini memungkinkan kita untuk menetapkan nilai ke beberapa variabel dalam satu baris. Contohnya seperti ini, terdapat 3 variabel X, Y, dan Z. Nah, di sini apabila ada 3 variabel seperti ini, maka ada 3 juga nilai yang mengisi ke 3 variabel ini. Kita coba. Nah, di sini variabel X ini nanti pas saat kita print variabel X akan muncul oranye, dan variabel Y banana, dan Z cherry. Coba kita. Nah, di sini sudah muncul bahwa print pada variabel X tadi di sini merupakan variabel X hasil outputnya itu oranye. Kemudian variabel Y hasil outputnya itu banana. Kemudian variabel Z hasil outputnya itu cherry. Berikutnya satu nilai untuk banyak variabel. Kita dapat menetapkan nilai yang sama ke beberapa variabel dalam satu baris. Nah, di sini nanti hasilnya pada 3 variabel ini hasilnya akan sama. Kita coba. Sini kita menggunakan sama dengan. Coba kita lihat hasil outputnya. Nah, hasil outputnya di sini keluar seperti ini, bahwa variabel pertama, variabel X tadi, ini hasilnya orange. Dan variabel kedua juga, variabel Y, hasilnya juga orange. Dan variabel ketiga juga seperti itu. Kemudian berikutnya. Berikutnya, buka kemasan koleksi. Jika kita memiliki kumpulan nilai dalam daftar, Python memungkinkan kita mengekstrak nilai ke dalam variabel. Ini disebut membongkar. Bisa kita lihat contohnya di sini. Coba kita ke Visual Studio Code. Coba kita buat.
Kemudian variabelnya x, y, z. Kita coba jalankan. Nah, setelah kita print, hasilnya akan muncul seperti ini. Yang tadinya merupakan list nama-nama buah, ini yang tadi berupa list. Yang tadinya berupa list nama-nama buah dari variabel nama, ketika kita buatkan variabel baru, x, y, dan z, nama, maka akan disesuaikan urutannya dari yang pertama. Sehingga hasil output yang terpilih pertama itu yaitu apel, karena urutannya menjadi variabel pertama. Jadi hasil print pada variabel x di sini hasil outputnya apel. Kemudian print pada variabel kedua y, hasilnya pisang, dan variabel ketiga variabel z, hasilnya mangga hasil outputnya. Oke, kemudian di sini variabel keluaran. Variabel keluaran di sini fungsi Python yang sering digunakan untuk mengeluarkan variabel yaitu print. Contohnya seperti ini, kita coba. Nanti di sini hasil outputnya akan muncul 5. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua, dalam print fungsinya kita itu dapat mengeluarkan beberapa variabel dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya print di sini x, y, dan z, tidak seperti sebelumnya tadi di Visual Studio Code tadi. Ini hasilnya akan muncul semua seperti sebuah list. Kita coba. Bisa saja. Kita coba jalankan. Nah, di sini seperti sebuah list, dan ini kenapa seperti ini? Karena tanda koma yang di print tadi ini tanda koma pada Python ini dimaknai sebagai spasi. Oleh karena itu di sini terdapat spasi, Python is always on. Di sini terdapat spasi. Oke. Lanjut berikutnya. Kita juga dapat menggunakan tambah sebagai operator untuk menghasilkan beberapa variabel. Kita coba. Nah, setelah kita menambahkan tanda tambah di sini, hasil outputnya itu nanti akan menyambung, tidak ada spasinya. Coba kita tambah. Kita jalankan. Nah, di sini muncul kata yang pada variabel x, y, dan z tadi ini, di sini tidak terdapat spasi. Oke. Kemudian untuk angka
tambah tadi, ini karakter yang berfungsi sebagai operator aritmatika. Sebagai operator aritmatika merupakan operator penjumlahan. Nanti di sini hasilnya akan menampilkan hasil yaitu 15 karena variabel X dan Y akan dijumlahkan. Kita coba apakah benar. Nah, di sini muncul bahwa hasilnya adalah 15. Oke. Kemudian dalam print ini fungsinya ketika kita mencoba menggabungkan string dan angka dengan tambah sebagai operator, Python tidak akan memberikan kita kesalahan. Coba. Kemudian cara terbaik untuk menampilkan beberapa variabel dalam print fungsi sebagai fungsi adalah dengan memisahkannya dengan koma, tanda koma, yang bahkan ini mendukung tipe data berbeda. Kita coba jalankan. Oke, coba kita. Nah, di sini tampilannya seperti ini, bahwa tampilan ini berjejer, bergantian. 5 dulu, kemudian join. Oke, seperti itu. Oke. Kemudian di sini variabel global atau global variabel. Nah, variabel yang dibuat di luar suatu fungsi seperti pada sebuah contoh di atas pada sebelumnya itu di sini dikenal sebagai variabel global. Variabel global dapat digunakan oleh semua orang, baik di dalam fungsi maupun di luar fungsi. Nah, contohnya seperti variabel di luar fungsi dan digunakan di dalam fungsi. Contohnya di sini X alias ini merupakan variabel global. Nah, variabel global dapat digunakan oleh semua program yang ada di dalam fungsi def dan print ini. Kemudian, jika kita membuat variabel dengan nama yang sama di dalam suatu fungsi, variabel ini akan bersifat lokal dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Variabel global ini dengan nama yang sama akan tetap seperti semula, global dan dengan nilai aslinya. Contohnya saat kita buat variabel di dalam suatu fungsi dengan nama yang sama dengan variabel global. Untuk membuat variabel global di dalam suatu fungsi, kita dapat menggunakan kata kunci global seperti ini. Nah, coba contohnya kita ke Studio Code. Di sini sudah masuk. Variabel X sama dengan 10. Kemudian X sama dengan 100. Di sini fungsi ini merupakan variabelnya. Kemudian print variabel X itu yang mana? Coba kita jalankan. Nah, di sini hasil outputnya akan muncul seperti ini. Bahwa variabel lokal ketika kita ingin menjadikan variabel ini menjadi global, kita hanya menambahkan kata kunci global seperti ini. Maka hasil outputnya variabel X adalah 100. Ini merupakan kata kunci global. Kemudian di sini tipe data Python, tipe data bawaan. Dalam pemrograman, tipe data merupakan konsep penting. Variabel dapat menyimpan data dengan tipe berbeda dan tipe berbeda itu dapat melakukan hal-hal berbeda pula.
Python sini memiliki tipe data bawaan berikut secara default dengan kategori berikut. Yang pertama jenis teks, tipe datanya itu str atau string. Kemudian jenis numerik, tipe datanya itu integer, float, dan kompleks. Nah, jenis urutan itu list, tuple, dan rank. Jenis pemetaan itu ditch, kemudian jenis set, dan frozen set. Tipe boolean yaitu bold. Kemudian jenis biner, di sini ada bits, bits array, memory view. Kemudian di sini tidak ada tipe, non-type. Kemudian berikutnya kita bisa lihat untuk tipe-tipe data. Yang pertama, tipe data string. Ini seperti yang tandanya menggunakan kutip ganda atau tunggal. Ulang. Klik. Sini. Kemudian berikutnya kita bisa lihat untuk tipe-tipe data di sini. Yang pertama tipe data string str, itu seperti ini yang tandanya menggunakan kutip ganda atau kutip tunggal seperti ini. Untuk tipe data integer di sini bilangan bulat, maka di sini cukup kita tuliskan dengan angka. Di sini contohnya angka 20. Kemudian untuk float, di sini kita langsung saja tuliskan bilangan desimal. Dan juga seterusnya. Sebanyak. Oke. Kemudian di sini Python nomor Python. Ada 3 tipe numerik dalam Python. Yang pertama itu integer, yaitu bilangan bulat. Kemudian yang kedua itu float itu bilangan desimal, dan kompleks itu bilangan yang kompleks. Nah, contohnya seperti ini. Kita coba ke Visual Studio Code. Atau variabel X sama dengan 1 ini merupakan tipe data integer, dan Y merupakan tipe data float, kemudian Z ini tipe data kompleks. Kemudian untuk memverifikasi tipe objek menggunakan fungsi type, kita ke Visual Studio Code. Hapus saja ini. Namanya X sama dengan 10. Kemudian variabel Z-nya kita coba untuk memverifikasi menggunakan fungsi type tadi. Nanti variabel Y, kemudian sini Z. Kemudian coba kita jalankan. Nah, di sini setelah kita jalankan akan muncul sesuai bahwa print pada variabel X tadi muncul tipe data dari variabel X, yaitu integer. Kemudian pada variabel Y tadi itu type, dan dari variabel Z ini untuk kompleks. Nah, muncul di sini setelah kita jalankan tadi akan muncul sesuai bahwa print X itu tipe dari variabel X, yaitu integer.
kelas integer dan juga kelas type, kelas kompleks, dan seterusnya. Oke, sekian. Kemudian Python casting, ini tentukan jenis variabelnya. Untuk integer, membuat bilangan bulat dari literasi bilangan bulat, literasi float, dengan menghapus semua desimal atau literasi string, asalkan string mewakili bilangan bulat. Kemudian float di sini membuat angka, float dari literal integer, literal float, atau literal string, asalkan string mewakili float atau integer. Kemudian str membuat string dari berbagai tipe data termasuk string, literal integer, dan literal float. Contoh bilangan bulat di sini menggunakan tipe data integer. Di sini kemudian ini menggunakan tipe data float. Kemudian di sini menggunakan tipe data string. Kita coba contohnya ke Visual Studio Code. Kita coba sini X sama 9, kemudian variabel X, kemudian coba kita jalankan. Nah, di sini muncul hasilnya, di sini hasilnya 9,0. Jadi, bilangan desimal dan juga tipe-tipe data yang lain. Kemudian di sini Python string. Di sini string dalam Python diupdate oleh tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Seperti hello ini tanda kutip tunggal dan sama juga dengan hello yang ini. Membedakannya tanda kutipnya ini tanda kutip tunggal, yang ini tanda kutip ganda. Kita dapat menampilkan string literal dengan fungsi print. Seperti ini contohnya, print tanda kutip ganda dan ini tanda kutip tunggal. Kemudian tetapkan string ke variabel. Menetapkan string ke suatu variabel dilakukan dengan nama variabel diikuti dengan tanda sama dan dengan string. Contohnya variabel A hello, print variabel A ini hasilnya akan muncul hello. Kita coba. Jalankan. Nah, di sini akan muncul hello sesuai dengan variabel yang kita masukkan, variabel A. Oke. String multibaris, kita dapat menetapkan string multiline ke variabel dengan menggunakan 3 tanda kutip. Contohnya seperti ini. Coba kita tanda kutip di sini. Kita coba jalankan. Nah, di sini muncul, di sini akan muncul tetap nama Yun Muntarti. Tanda petik ganda ini tidak berpengaruh. Oke. Ini juga sama seperti sebelumnya. String adalah array. Seperti banyak bahasa pemrograman lainnya, string dalam Python ini adalah array
byte dengan mewakili karakter Unicode. Namun, Python tidak memiliki tipe data karakter. Karakter tunggal hanyalah sebuah string dengan panjangnya 1. Tanda kurung siku dapat digunakan untuk mengakses elemen string. Contohnya, dapatkan karakter di posisi 1. Sini ingat karakter pertama memiliki posisi 0. Sini contohnya seperti ini. Coba kita lihat sini hasilnya. Nah, maka di sini muncul huruf E dari hello ini. Kemudian kita masuk ke switch string. Di sini switching ini merupakan artinya itu mengiris. Kita dapat mengembalikan serangkaian karakter dengan menggunakan sintaksis irisan. Tentukan indeks awal dengan indeks akhir yang dipisahkan dengan titik 2 untuk mengembalikan bagian dari string. Contohnya seperti ini, dapatkan karakter dari posisi 2 ke posisi 5 tidak termasuk. Oke, coba kita coba masukkan di sini pasti muncul. Kita jalankan. Hasilnya kamu baris pertama, baris kedua, baris dari 3 ke 5. Seperti ini. Oke. Nah, tadi ini karakter pertama itu dia itu memiliki indeksnya 0, maka tidak terbaca. Begitupun berikutnya sama seperti sebelumnya. Kita masuk ke ubah string, modif string. Modifikasi string. Nah, Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat digunakan pada string. Huruf besar. Contoh metode ini mengembalikan string dengan huruf besar menggunakan upper. Word. Upper. Kita melihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Dia akan outputnya itu dia menjadi huruf besar semua. Dan untuk huruf kecil, dia menggunakan metode mengembalikan string dengan huruf kecil itu menggunakan tipe data lower. Di sini hasilnya semuanya di sini kan variabel a itu di sini hanya huruf besar, di sini u-nya juga huruf besar. Tapi kalau kita menggunakan lower ini, hasil outputnya akan menjadi huruf kecil semua. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian Python format string format. Format string format. Di sini seperti yang kita pelajari di variabel Python sebelumnya, di sini kita tidak bisa menggabungkan string dengan angka seperti ini, maka hasilnya akan error, tidak terbaca. Tapi kita bisa menggabungkan string dan angka yang menggunakan format metode ini. Format mengambil argumen yang teruskan info-nya dan menempatkannya dalam string di mana placeholder berada. Contohnya seperti ini, dengan menggunakan metode untuk masukkan angka ke dalam string menggunakan format. H sama dengan 36, ini contohnya seperti ini. Metode format ini mengambil jumlah argumen yang tidak terbatas dan ditampilkan ke dalam placeholder masing-masing. Oke, jenis seperti ini. Kemudian yang terakhir, karakter escape karakter pelarian. Oke, untuk menyisipkan karakter yang ilegal dalam sebuah string, digunakan karakter escape.
karakter escape ini adalah garis miring terbalik seperti ini. Salah satu contohnya yang diikuti dengan karakter yang ingin kita sisipkan. Contoh karakter ilegal adalah tanda kutip ganda di dalam string yang diapit tanda kutip ganda. Oh, seperti ini. Ini dia kalau seperti ini dia tidak bisa ilegal, merupakan contoh karakter ilegal dalam string. Nah, untuk memperbaiki masalah ini, gunakan karakter escape seperti ini yang benar. Contoh karakter escape yang memungkinkan kita menggunakan tanda kutip ganda ketika biasanya kita tidak diperbolehkan. Nah, ini merupakan karakter pelarian. Karakter escape lain yang digunakan dalam Python yang pertama itu single quotes ini, kemudian ini backslash, yang ini new line, ini carriage return, dan ini tab. Kodenya seperti ini. Dan juga seterusnya dan ini seperti. Nah, coba kita menggunakan single quotes. Coba kita coba di sini masukkan bun dan menggunakan tanda quotes. Menggunakan tanda single quotes seperti ini. Atau coba kita menggunakan new line. Kemudian mengtartif. Kemudian kita print name. Coba kita jalankan. Oh, salah. Ternyata menggunakan bahasa Indonesia. Kita coba jalankan kembali. Nah, di sini hasilnya itu akan memuat baris yang pertama itu dengan nama Yun, kemudian baris kedua itu dengan nama Muntarti. Ini yang membedakan new line tadi. Kemudian di sini boolean Python, boolean sini mewakili salah satu dari dua nilai, true atau false. Nah, nilai boolean dalam pemrograman kita seringkali perlu mengetahui apakah suatu ekspresi adalah true atau false, benar atau salah. Kita dapat mengevaluasi ekspresi apapun dengan Python dan mendapatkan salah satu dari dua jawaban, true atau false. Kita dapat membandingkan dua nilai ekspresi evaluasi dan Python memberikan jawaban boolean. Contohnya seperti ini. Kita coba misalnya 10 lebih besar dari 9, apakah bernilai? Nah, 10 lebih besar dari 9 bernilai true, benar. Kita coba 10 lebih kecil dari 9, apakah hasil outputnya? Nah, di sini hasil outputnya false, bahwa 10 lebih kecil dari 9 itu salah. Kemudian di sini saat kita menjalankan kondisi dalam pernyataan if, Python akan mengembalikan true atau false, benar atau salah. Kita akan merasakan kondisi benar atau salah. Contohnya seperti ini. Evaluasi nilai dan variabel. Fungsi ini memungkinkan kita mengevaluasi nilai apapun dan memberitahu kita benar atau salah. Kemudian kebanyakan nilai benar.
Hampir semua nilai dievaluasi benar jika memiliki semacam konten. String apapun adalah true, benar, kecuali string kosong. Nomor apapun adalah true, benar, kecuali nol. Daftar, type, set, dan thumbs apapun adalah benar, kecuali yang kosong. Contohnya seperti ini untuk membalikan. Nah, ini semua benar, true. Kemudian ada beberapa nilai salah. Banyak nilai yang bernilai false, kecuali nilai kosong seperti ini. Nah, dan contohnya seperti ini untuk mengembalikan false. Kita cek apakah benar, semuanya bernilai false, salah. Oke. Satu lagi nilai atau objek dalam hal ini dievaluasi menjadi false, dan itu adalah memiliki jika kita memiliki objek yang dibuat dari kelas dengan len fungsi seperti ini untuk mengembalikan nol atau false tadi. Kita dapat membuat fungsi dengan mengembalikan nilai boolean dengan suatu fungsi def, maka yang nanti hasilnya kita coba lihat benar, true. Oke. Seperti ini. Kemudian ini operator Python. Operator Python digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Pada contoh di bawah, di sini kita menggunakan tambah sebagai operator untuk menjumlahkan dua nilai 10 tambah 5 ini. Kemudian Python membagi operator dalam kelompok berikut. Yang pertama operator aritmatika, kedua operator penugasan, ketiga operator perbandingan, keempat operator logika, operator identitas, operator keanggotaan, dan operator bitwise. Di sini terdapat operator aritmatika Python yang biasa digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi matematika umum. Yang pertama operator tambah ini untuk penjumlahan, seperti variabel x ditambah dengan variabel y, menjumlahkan ini. Kemudian pengurangan, kemudian tanda bintang, ini merupakan perkalian, kemudian pembagian, dan tanda persen ini merupakan modulus atau sisa hasil bagi. Kemudian bintang sebanyak 2 kali, ini merupakan eksponen atau bilangan berpangkat. Kemudian garis miring sebanyak 2 kali, ini merupakan floor division atau pembulatan hasil bagi. Kemudian terdapat operator penugasan Python. Di sini operator penugasan digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Ada sama dengan, tambah sama dengan, kurang sama dengan, bintang kali sama dengan, garis miring bagi sama dengan, persen, dan seterusnya. Kita lihat seperti ini. Kemudian ada operator perbandingan Python. Di sini operatornya sama dengan sebanyak 2 kali. Biasa dinamakan equal. Kemudian di sini tanda seru dan sama dengan biasa dinamakan dengan not equal. Kemudian tanda lebih kecil dan lebih besar ini, dan seterusnya ini. Kemudian operator logika Python. Di sini terdapat 3 operator yang digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Yang pertama n. N ini untuk mengembalikan nilai true ketika suatu pernyataan bernilai true. Contohnya seperti x kurang dari 5 dan x kurang dari 10.
X ini bernilai 1. Kemudian OR ini mengembalikan nilai atau menghasilkan nilai true. Kemudian kebalikannya not ini apapun yang bernilai true di dalamnya apapun yang bernilai true di dalamnya maka kita notkan untuk mengembalikan hasilnya sehingga hasil yang keluar di sini itu false, tidak benar. Kemudian operator identitas Python. Di sini operator identitas Python digunakan untuk membandingkan objek, bukan jika objek tersebut sama, namun juga objek tersebut sebenarnya adalah objek yang sama dengan lokasi memori yang sama. Operatornya is dan is not, seperti ini. Kemudian operator keanggotaan Python. Operator keanggotaan digunakan untuk menguji apakah suatu urutan disajikan dalam suatu objek. Operatornya in dan not in. Description. Operator bitwidth Python seperti ini operatornya dengan nama n, ini OR, ini XOR, dan ini dinamakan NOT, ini zero fill left shift, ini stick matrix. Berikutnya prioritas operator. Nah, prioritas operator ini menjelaskan urutan operasi yang dilakukan. Contohnya, tanda kurung memiliki prioritas tertinggi, artinya ekspresi di dalam tanda kurung itu harus dievaluasi terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Sama juga seperti ini, perkalian memiliki prioritas lebih tinggi daripada penjumlahan. Oleh karena itu, perkalian dievaluasi sebelum penjumlahan. Oleh karena itu, 5 ini kita kalikan dulu, 5 kali 3, 15, kemudian ditambahkan dengan 100 tambah 15 berarti hasilnya itu 115, seperti itu. Urutan prioritas dijelaskan pada tabel di bawah ini. Nah, mulai dari yang tertinggi di atas ini tanda parenthesis, kemudian ini expansion, ini canary plus, canary minus, and bitwise not, ini multiplication, division, log division, and modulus, dan ini addition and subtraction, dan seterusnya. Ini bitwise and bitwise dan logical not and or. Jika dua operator mempunyai prioritas yang sama, ekspresi dievaluasi dari kiri ke kanan. Contohnya seperti ini, penjumlahan dan pengurangan. Mempunyai prioritas yang sama, oleh karena itu kita mengevaluasi ekspresi dari kiri ke kanan. Oleh karena itu, ini kita mulai dari kiri ke kanan. 5 ditambah 4, dan 9, 7 dikurang 7, 2 ditambah 3, dan minusnya 5, seperti itu. Di sini Python if else. Nah, di sini kondisi Python dengan pernyataan if. Python mendukung kondisi logis yang biasa dari matematika. Yang pertama itu A sama dengan B, kemudian A tidak sama dengan B, kemudian A kurang dari B, kemudian ini A kurang dari atau sama dengan B. Ini A lebih besar dari B, kemudian A lebih besar dari atau sama dengan B. Kondisi ini dapat digunakan dalam beberapa cara, paling umum dalam pernyataan if dan perulangan. Pada sebuah pernyataan if ditulis dengan menggunakan kata kunci if. Contohnya seperti ini, if B lebih besar dari A. Sini nilai variabel B-nya 200 dan A-nya 33.
maka hasilnya bernilai true, benar. Dalam contoh ini, kita menggunakan dua variabel A dan B yang digunakan sebagai bagian dari pernyataan if untuk menguji apakah B lebih besar dari A, karena A adalah 33 dan B ini 200 tadi. Kita mengetahui bahwa 200 itu lebih besar dari 33, sehingga kita mencetak ke layar bahwa B lebih besar dari A. Kemudian lakukan. Python mengandalkan indentasi spasi di awal baris untuk menentukan cakupan dalam kode. Bahasa pemrograman lain sering menggunakan tanda kurung berawal untuk tujuan ini. Pernyataan if tanpa lakukan ini hasilnya akan error. Kemudian elif. Kata kunci elif adalah cara Python untuk mengatakan jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka coba kondisi ini. Nanti kita coba, dan kemudian lagi kalau tidak, kata kunci else menangkap apapun yang tidak tertangkap oleh kondisi sebelumnya. Seperti ini. Kemudian dalam contoh A lebih besar dari B, maka kondisi pertama tidak benar. Kondisi elif juga tidak benar. Jadi kita masuk ke kondisi else dan mencetak ke layar bahwa A lebih besar dari B. Kita juga dapat memiliki else tanpa elif. Dapat lihat di sini. Di sini kemudian bagian tangan pendek jika kita hanya mempunyai satu pernyataan untuk dieksekusi, kita bisa meletakkannya di baris yang sama dengan pernyataan if. Contohnya satu baris pernyataan if ini. Kemudian tangan pendek jika lain. Jika kita hanya mempunyai satu pernyataan untuk dieksekusi, satu untuk if dan satu lagi untuk else, kita dapat meletakkan semuanya pada baris yang sama, satu baris pernyataan if else. Kemudian jika kita dapat memiliki beberapa pernyataan else pada baris yang sama. Kata kunci N di sini merupakan operator logika yang digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Contohnya seperti ini. Uji apakah A ini lebih besar dari B, dan jika C ini lebih besar dari A. Kita coba langsung atau kita coba. Di sini X sama dengan 20, Y sama 10. X sama dengan, kemudian variabel elif, X sama besar dari Y, kemudian print masukkan variabel X, kemudian di sini lebih kecil daripada variabel Y, lebih kecil daripada variabel Y. Kemudian else print kita masukkan variabel X di sini. Variabel X lebih besar daripada variabel Y. Sehingga di sini ketika kita jalankan, maka akan tampil outputnya itu yang ada di blok paling akhir else ini. Karena memang di sini dia memiliki pengkondisian yang tepat, yang benar, yang sesuai dengan ini. Kita coba jalankan.
di sini muncul bahwa hasil outputnya ini 20 itu lebih besar dari 10. Oke, seperti ini hasilnya. Oke. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.